Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ummah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah kita lanjutkan di poin berikutnya dari poin-poin yang dimuat oleh al-Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam kitab beliau Ushulus Sunnah. Dan poin hari ini adalah salah satu poin yang sangat besar untuk membedakan seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermanhajkan manhaj salafil ummah dengan kelompok-kelompok yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai 72 kelompok yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka. Pada hari ini beliau akan membahas tentang kewajiban seorang muslim dalam taat kepada pemerintahnya. Di sini beliau sebutkan rahimahullah, "Wassam'u wa ta'atu lil a'immah wa amiril mu'minin al-barri wal fajir." Dan di antara usul Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dia mendengar dan patuh kepada imam-imam mereka, kepada pemimpin kaum mukminin, baik dia adalah seorang yang saleh, yang baik pemimpin tersebut, ataukah dia seorang yang fajir, yang zalim. Wa man waliyal khilafah wajtama'an nasu alaihi wa radu bihi wa man kharaja alaihim bisayfi hatta sara khalifatan wa summiya amiral mu'minin. Dan begitu juga wajibnya taat dan mendengar kepada seorang yang memegang tampuk khilafah ketika manusia membaiatnya, manusia ridho dipimpin olehnya, dan wajib juga taat dan patuh kepada seorang yang mengalahkan pemimpin sebelumnya dengan pedangnya sehingga dia menjadi khalifah dan umat pun menyebut dia dengan Amirul Mukminin. Kalau kita lihat pembahasan sebelumnya, kita berbicara tentang siapa? Para sahabat. Kita berbicara sebelumnya tentang orang yang paling mulia setelah para nabi, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kita sebutkan di antara mereka adalah yang di urutan pertama adalah khalifah yang 4. Kemudian adalah ashabus syura. Kemudian sisanya adalah 2 orang lagi di antara 10 orang yang dijamin masuk surga, yaitu Abu Ubaidah dan Sa'id bin Zaid. Kemudian setelah itu adalah Ahlul Hudaybiyah. Setelah itu adalah Ahlul Badar, dan seterusnya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Dan ternyata setelah membahas tentang para sahabat, Rasulullah membahas tentang, atau Imam Ahmad membahas tentang taat kepada imam, kepada khalifah. Kalau kita lihat, hal ini punya kaitan yang erat dalam masalah usul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kalau kita berbicara tentang taat kepada pemerintah, akan sering kita mendapatkan dalil yang berbicara tentang kata al-jamaah. Al-jamaah itu dalam istilah agama itu mencakup 2 pembahasan. Istilah mustalah dalam agama yang disebut al-jamaah itu mencakup 2 pembahasan. Pembahasan pertama adalah al-jamaah yang dimaksud adalah sahabat. Jadi ketika disebut alaikum bil jamaah, wajib kalian untuk berada di atas jamaah, maksudnya wajib kalian berada di atas jalan para sahabat. Ini makna asal dari jamaah. Ini adalah makna asal dari jamaah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah yang paling murni adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Karena itu mereka dijadikan tauladan di dalam urusan agama, bahkan di dalam urusan zuhud terhadap dunia. Kemudian makna jamaah yang kedua adalah taat dan patuh kepada pemimpin. Itu disebut dengan jamaah pula. Tetapi asalnya adalah tetap berada di atas jalan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Di sini menandakan fakihnya Imam Ahmad. Setelah membahas tentang sahabat, beliau membahas tentang jamaah. Beliau sebutkan tadi, wassam'u wa ta'atu lil a'immah, mendengar dan taat kepada pemimpin, wa amirul mu'minin, dan amirnya orang-orang beriman, al-fajir al-barri wal fajir, baik dia orang yang baik ataupun dia adalah orang yang zalim. Nah, ini kita harus paham jemaah bahwasanya taat dan mendengar kepada pemerintah kaum mukminin itu adalah usul, prinsip dasar.
dia akidah poin penting dalam urusan agama. Sehingga tidaklah kita dapatkan kelompok-kelompok di dalam Islam yang disebut dengan kelompok-kelompok yang diancam dengan neraka, kemiripan mereka sama, yaitu apa? Suka melawan pemerintah mereka. Karena masalah taat kepada pemimpin itu sangat kuat kaitannya dengan masalah ego. Seorang ketika beragama dengan ego, dengan kepentingan pribadi, dengan perasaan, maka dia akan sulit untuk taat kepada Amirul Mukminin, kepada pemimpin mereka. Makanya di sini Imam Ahmad menekankan bahwasanya ketaatan, mendengar dan patuh kepada pemimpin itu berlaku kepada pemimpin yang baik dan kepada pemimpin yang zalim. Adapun pemimpin yang baik, jelas kita taat kepada dia. Adapun pemimpin yang zalim itu berdasarkan dalil-dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pemimpin tersebut ada dua. Pertama pemimpin muslim, yang kedua pemimpin kafir. Persamaan antara kedua pemimpin ini adalah dua-duanya harus ditaati. Ini persamaannya. Perbedaannya adalah dalam rangka apa kita menaati mereka, itu berbeda. Kalau pemimpinnya muslim, kita mentaati dia karena urusan agama. Karena urusan agama, seorang pemimpin muslim harus ditaati. Tapi kalau seorang pemimpin yang kafir, ketaatan kita kepadanya asalnya adalah untuk maslahat. Untuk maslahat, agar kaum mukminin tidak mendapatkan efek buruk dari pembangkangan kalau dilakukan oleh sebagian kelompok. Saya sebutkan lagi bahwasanya pemimpin yang muslim, ketaatan kita kepada mereka itu karena asas agama. Poin-poin dalil-dalil agama sangat jelas menyuruh hal itu. Adapun taat kepada pemimpin yang kafir itu adalah untuk kemaslahatan kaum muslimin dan masyarakat yang ada. Masyarul ummah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi beliau sebutkan berbagai macam bentuk khilafah atau berbagai macam cara untuk mendapatkan tampuk kepemimpinan. Di dalam Islam, cara orang meraih kepemimpinan itu diakui dengan 3 cara. Cara yang pertama adalah berdasarkan pilihan orang-orang yang bijak atau orang-orang yang disebut dengan ashabus syura. Ini 3 cara meraih kepemimpinan di dalam Islam. Contoh hal ini adalah Abu Bakar. Abu Bakar kalau kita lihat, tidak ada dalil sharih, tidak ada dalil yang jelas yang menyebutkan bahwasanya setelah Rasulullah, Abu Bakarlah pemimpin. Tidak ada dalil yang jelas. Adapun dalil yang menyebutkan Rasulullah menyuruh Abu Bakar salat setelah itu, Rasulullah mengisyaratkan ini kepada Abu Bakar, itu khafi, secara tersirat. Tetapi beliau dipilih berdasarkan apa? Berdasarkan kesepakatan yang ditunjuk oleh orang-orang yang bijak. Ahlul hilli wal ilmi. Seorang memiliki cara bagaimana menyelesaikan masalah dan dia punya ilmu, mereka yang menentukan. Atau bahasa sederhananya ashabus syura. Makanya ketika Rasulullah wafat, kaum Ansar berkumpul di tempat berkumpulnya Bani Sa'idah. Mereka ingin menyebutkan bahwasanya Muhajirin punya amir, Ansar punya amir. Maka hal itu disampaikan kepada Abu Bakar. Kemudian langkah Abu Bakar diikuti oleh Umar dan Abu Ubaidah. Kata Abu Bakar, di hadapan kita ada Umar, maka kita perlu membaiat Umar. Tetapi Umar radhiyallahu anhu mengatakan, dan inilah orang-orang saleh, mereka tidak suka menjadi seorang pemimpin dalam artian tidak suka minta menjadi seorang pemimpin. Kata Umar, radiyaka Rasulullah fi dinihi. Wahai Abu Bakar, Rasulullah ridho kepada engkau dalam urusan agamanya. Apa narda bika li dunyana? Mengapa kami tidak ridho engkau memimpin urusan dunia kami? Maka Umar membaiat Abu Bakar, diikuti oleh Abu Ubaidah dan diikuti oleh orang-orang Ansar. Ini adalah cara pertama dengan hasil musyawarah, Cara yang kedua dengan cara ditunjuk oleh khalifah sebelumnya, ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya. Ini adalah sebagaimana cara yang dilakukan oleh Abu Bakar kepada siapa? Kepada Umar. Abu Bakar, Umar, 2 sahabat.
Jelas. Tapi cara Abu Bakar tadi dipilih dengan hasil musyawarah. Begitu pula dengan cara terpilihnya siapa? Utsman. Dengan cara terpilihnya Ali. Tetapi Umar cara terpilihnya dia menjadi khalifah adalah dengan ditunjuk oleh siapa? Abu Bakar. Nah, dua cara ini cara yang ideal. Dua cara ini adalah cara yang ideal. Cara ketiga, dan dia bukan cara yang ideal tapi diakui dalam Islam, adalah pemimpin yang berhasil mengalahkan pemimpin sebelumnya. Dalam artian kudeta. Jika ada seorang punya pasukan, kemudian dia kudeta pemimpinnya dia, kemudian dia menang, dia juga diakui sebagai seorang pemimpin. Walaupun caranya tidak ideal. Maka tiga cara ini direstui atau diakui oleh Islam bahwa dia adalah seorang amir. Nah, umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah taat kepada pemimpin, sekali lagi kita harus buang ego. Kita harus buang perasaan kita dan kita harus buang cara berpikir kita selama dia bertentangan dengan agama. Ini poin penting. Kalau kita perhatikan sejarah salafus saleh, di dalam buku-buku mereka, bahkan ulama hingga abad ini dan seterusnya, mereka menjelaskan poin taat kepada Amirul Mukminin, kepada pemerintah, itu sangat gamblang sekali. Dan bahkan di antara mereka membuat buku-buku khusus dalam masalah ini. Karena masalah ini adalah ketika seorang sudah berani menyebutkan keburukan-keburukan pemerintah mereka, itu adalah cara di antara cara-cara ahlul bidah. Makanya di antara syubhat yang disebutkan oleh orang-orang yang jatuh di dalam kebid'ahan adalah bahwasanya salafiyun itu hanya mengurus masalah kubur. Syiriklah, ini syirik, ini sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tidak mengurus masalah kusur. Maksud mereka adalah pemimpin-pemimpin, kerajaan-kerajaan, parlemen-parlemen. Ini di antara syubhat yang disebutkan oleh orang-orang ahlul bidah. Sehingga jemaah, masyarakat ini disebut dengan at-tamah. Ini seakan-akan pemahaman ini sudah menjadi kiamat yang menimpa kaum muslimin, yaitu manusia termakan oleh syubhat orang yang suka mencela pemerintah. Sampai di antara kaum muslimin ada orang-orang yang mendidik putra-putri mereka untuk benci kepada pemerintah. Dan sayangnya umat al-Islam, di antara manusia ada yang melihat bahwasanya pahlawan tersebut, orang yang berani itu adalah orang yang berani mencela pemerintah di mimbar-mimbar mereka, di forum-forum mereka. Dan di negeri kita itu sangat zahir kejadiannya. Bahkan orang itu dikata bijak kalau dia mampu mengkritik pemimpinnya. Dan ini bukan suatu perkara yang benar. Mereka mengatakan siapa yang diam dan tidak mengingatkan kesalahan-kesalahan pemimpin, mereka adalah orang pengecut. Sementara fulan berani karena berani mengkritik, fulan seorang pahlawan karena berani mencela. Ini bukan usul ahlu sunnah wal jamaah. Makanya man ta'awada ala syai'in sara ahlahu, itu kaidah yang dipakai oleh para ulama. Siapa yang terbiasa atas segala sesuatu, dia akan jadi ahlinya. Tapi ahli ketika menyelisihi urusan agama, itu bukan cara yang terbaik. Maka kesalahan besar ketika orang mengatakan pahlawan tersebut, orang yang berani itu adalah orang yang berani mengkritik pemerintah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, sesungguhnya tidak akan damai urusan kaum muslimin kecuali ketika mereka taat kepada pemimpin mereka, baik pemimpin itu saleh ataupun pemimpin itu zalim. Kita lihat beberapa ucapan para ulama. Di antaranya ucapan seorang tabi'in, Sahal bin Abdullah At-Tusturi rahimahullah. Dia mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma azzamu sultana wal ulama. Senantiasa manusia itu berada dalam kebaikan selama mereka memuliakan dan mengagungkan pemimpin mereka dan ulama mereka. Karena dua ini, sultan dan ulama, itu disebut apa? Ulil amr. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amr. Fa idza 'azzamu hadzaini aslahallahu dunyahum wa ukhrahum. Kata beliau, kalau kaum muslimin, kalau manusia memuliakan pemimpin mereka, ini masih kelanjutan ucapan beliau, dan memuliakan ulama mereka, maka urusan dunia dan akhirat mereka akan baik. Untuk membayangkan, kalau ada orang-orang yang
merendahkan kedudukan pemimpinnya. Ketika itu masyarakat tidak percaya, apa yang terjadi? Kekacauan dalam urusan apa? Dunia. Ketika orang meremehkan seorang ulama, ahlu sunnah wal jamaah, apa yang terjadi? Rusak urusan agamanya. Maka dua perkara ini penting. Makanya dalam memajukan sebuah negeri dengan cara Islam itu dibutuhkan dua poin besar dan tambahan satu poin. Poin pertama adalah umara, kemudian yang kedua adalah ulama, ini asalnya, dan ketiga yang dibutuhkan adalah asriya, yaitu orang-orang yang punya harta. Diperlukan mereka mau tidak mau untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Wa idza istakhaffu bihadzaini afsada dunyahum wa ukhrahum. Kalau mereka meremehkan pemimpin mereka, merendahkan ulama mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kerusakan dalam urusan dunia dan agama mereka. Dan ini terjadi di sebagian negeri kaum muslimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga pemimpin dan negeri kita. Kemudian berkata Hasan Al-Basri, seorang tabi'in yang mulia. Beliau mengatakan, hum yalununa min umurina khamsan. Pemimpin kita itu menghandle 5 urusan kita. Pemimpin kita itu mengurusi 5 urusan kita. Pertama adalah al-jum'ah, yaitu salat Jumat. Asalnya pemimpin yang menghandlenya, pemerintah yang menghandlenya, imam terbesar. Yang kedua adalah al-jamaah, persatuan. Ini dipegang juga oleh pemerintah. Dalam artian adalah asalnya persatuan itu berdasarkan amir yang tertinggi asalnya. Kemudian dikembangkan dengan cabang-cabangnya. Yang ketiga adalah wal-id. Dalam berhari raya itu ikut pemerintah. Dalam berhari raya ikut pemerintah. Kemudian was-sugur. Sugur itu adalah tentang tapal batas negara. Itu kita ikut pemerintah. Misalnya negara kita menyebutkan ini batas negara kita, bukan negara sebelah. Kita harus ikut. Walaupun menurut kita itu punya sebelah, tetapi kita harus taat kepada pemimpin saat itu. Yang ketiga dalam al-hudud, menentukan hukum-hukum had di dalam agama, itu ikut pemimpin. Makanya ya, Syekh Ibn Utsaimin, ini di antara fakihnya Syekh Ibn Utsaimin. Ini ucapan, tolong antum dengar dengan seksama ya, supaya tidak ada kesalahan. Beliau menyebutkan di antara ucapan beliau, bisa jadi kan negara kita tidak kita pungkiri, hukumnya tidak semuanya hukum Islam. Tetapi negara kita adalah negara kaum muslimin. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah pernah menyebutkan sebuah ucapan, terkadang seorang itu bisa diberikan pahala oleh Allah kalau dia tidak menegakkan hukum Islam. Dia bisa jadi diberikan pahala kalau dia tidak menegakkan hukum Islam. Contohnya, di negeri yang di situ diterapkan hukum demokrasi, otomatis hukumnya bukan hukum Islam. Seharusnya pezina antara dicambuk 100 kali, kalau dia sudah menikah dirajam, kan begitu? Pencuri dipotong tangan kan kalau sudah sampai batasnya. Ini hukum Islamnya. Tetapi ternyata di negara kita tidak ditegakkan itu. Nah, misalnya ada seorang pengacara, ada seorang lawyer, dia menuntut pelaku zina. Pelaku zina ini, wahai hakim, kami tuntut dengan hukuman 5 bulan penjara. Pertanyaannya, 5 bulan penjara ini hukum Islam atau bukan untuk pelaku zina? Bukan. Tetapi kenapa dia disebut mendapatkan pahala? Karena minimal orang yang buat kesalahan ini dihukum. Saya di sini? Di sini cerdasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka tidak semena-mena mengatakan bahwa fulan tidak menegakkan hukum Islam. Tetapi lihat bagaimana mereka merinci sesuatu, setidaknya hukuman berlaku kepada orang yang berbuat kesalahan. Nah, tadi disebutkan oleh Hasan Al-Basri 5 perkara ini dipimpin oleh amir. Kemudian beliau melanjutkan, wallahi la yastakimud din illa bihim wa in jawaru wa zalamu. Demi Allah, urusan kaum muslimin tidak akan menjadi baik kecuali dengan pemimpin mereka, walaupun mereka zalim, walaupun mereka adalah orang-orang yang fajir. Dan beliau menyebutkan selanjutnya ucapan beliau. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam urusan taat kepada pemimpin, itu adalah yang perlu diperhatikan oleh setiap muslim
bahwasanya pemimpin kita memiliki hak. Di antara haknya, ini saya sebutkan secara cepat dulu. Di antara hak yang perlu diterima oleh pemimpin kita adalah kita pertama meyakini bahwa mereka adalah pemimpin, meyakini imamahnya mereka, meyakini bahwa mereka adalah amir kita. Yang kedua adalah kita harus dengar dan patuh kepada urusan mereka selama bukan maksiat. Selama bukan maksiat. Dulu Rasulullah SAW pernah menyuruh seorang sahabat memimpin sahabat yang lain. Kata Rasulullah SAW, wahai kaum muslimin, aku jadikan dia sebagai pemimpin kalian. Hendaknya kalian dengar dan patuh kepada dia. Maka akhirnya pasukan dipimpin oleh sahabat ini. Kemudian apa kata sahabat ini? Tolong kumpulkan kayu bakar. Akhirnya para sahabat yang dipimpin mengumpulkan kayu bakar. Kemudian kata sahabat ini yang memimpin, nyalakan api. Akhirnya dinyalakan api di kayu-kayu tadi. Kemudian kata sahabat ini, masuklah kalian semua ke dalam api. Kemudian kata para sahabat yang disuruh, kenapa engkau mau menyuruh kami masuk ke dalam api sehingga kami binasa? Apa kata sahabat yang memimpin ini? Bukankah Rasul menyuruh kalian untuk taat, untuk dengar? Maka mereka ingat, betul Rasulullah nyuruh kita untuk taat nih. Rasulullah nyuruh kita untuk dengar. Akhirnya mereka ingin masuk karena ingin taat nih. Bagaimana sikapnya para sahabat terhadap dalil? Mereka menuju ke api. Ketika mereka menuju ke api, tiba-tiba ada seorang sahabat mengatakan, wahai kaum muslimin, bukankah Rasulullah itu nyuruh kita taat kepada beliau agar kita jauh dari api? Maksudnya api neraka. Sekarang kenapa kalian ingin masuk ke dalam api? Subhanallah. Akhirnya berita ini sampai kepada Rasulullah, mereka gak jadi masuk. Berita ini sampai kepada Rasulullah, kata Rasulullah, kalau mereka masuk ke dalam api, selamanya mungkin mereka tidak akan keluar. Maksudnya itu dosa besar. Bunuh diri itu dosa besar. Di sini ingin menyampaikan sebagaimana hadis Bukhari, bahwasanya taat itu dalam urusan apa? Yang bukan maksiat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk dalam urusan maksiat kepada khaliq. Jadi pertama tadi kita harus yakini imamah mereka. Kedua, mendengar dan patuh. Ketiga, menolong mereka dalam kebaikan. Menolong mereka dalam kebaikan. Ini hak ketiga. Hak yang keempat adalah menasehati mereka ketika salah. Ingat ya, nasihat. Nasihat itu bahasa sederhananya adalah iradatul khair lil ghair, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Ingin baik berarti caranya harus baik, kan begitu. Makanya para ulama menyebutkan nasihat itu adalah ibarat engkau melihat robeknya baju saudaramu, apa seharusnya yang harus dilakukan? Apakah dikasih tahu kepada orang lain, tuh lihat tuh bajunya sobek, harusnya apa? Ditutup, kan begitu. Itu nasihat. Kemudian yang keberapa? Selanjutnya adalah sabar terhadap kezaliman mereka. Sabar terhadap kezaliman mereka dan tidak memberontak kepada mereka. Ini poin besar, hak-haknya pemimpin yang harus dipenuhi oleh seorang muslim setiap manusia kepada pemimpin mereka. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam masalah taat kepada pemimpin ini mengaitkan hubungan antara taat kepada pemimpin dengan taat kepada beliau. Dalam sebuah hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, hadis ini dari jalur sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, man ata'ani faqad ata' Allah. Siapa yang taat kepadaku berarti dia telah taat kepada Allah. Wa man asani faqad asallah. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku berarti dia maksiat kepada Allah. Kemudian apa kata Rasulullah? Wa man yuti'il amir faqad ata'ani. Siapa yang taat kepada pemimpinnya berarti dia taat kepadaku. Wa man ya'sil amir faqad asani. Siapa yang bermaksiat kepada amirnya, pemimpinnya, maka dia bermaksiat kepada diriku. Ini kembali dalam urusan apa? Urusan yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan kepada kita wajibnya taat kepada pemimpin jemaah. Dan ingat ya, ketika kita mengatakan kita sebagai ahlu sunnah, sebagai seorang salafi, pengikut salafus saleh,
bukan berarti lisan kita itu lepas dari kesalahan. Terkadang karena sebuah keputusan pemerintah, terkadang kita mengucapkan ini dan itu segera kita taubat. Karena ini bukan usul Ahlussunnah, terlepas dari kesalahan kita. Tetapi kita tidak terus, dan jangan sampai hal ini merebak kepada apa? Kepada orang yang kita ajak bicara, akhirnya mereka membenci pemerintah dan sebagainya. Subhanallah. Karena konsep asal Ahlussunnah adalah kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana kehidupan kalian, itulah pemimpin kalian. Ya. Ketika orang-orang Khawarij datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia mengatakan, wahai Ali, coba kau lihat zamanmu ini hancur, penuh kacau balau, penuh dengan kejadian-kejadian yang timbul kerusakan padanya. Padahal di zaman Umar, di zaman Abu Bakar enggak pernah terjadi ini. Di zaman Umar enggak pernah terjadi seperti ini. Ini semua salah engkau wahai Ali. Ini kata orang Khawarij. Apa kata Ali? Di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, pemerintahan mereka adem ayam, tenang, itu karena rakyatnya sepertiku, kata Ali. Sementara pemerintahanku kacau karena rakyatnya seperti kalian. Subhanallah. Akankah kita bisa menyajikan air yang jernih sementara kita adalah gelas yang kotor? Gak bisa, jemaah. Gak bisa kita menghadirkan pemimpin yang bersih sementara masyarakatnya keruh. Maka hal ini perlu diperhatikan. Di antara dalil yang kita waspadai dalam masalah ini adalah dalil dari sahabat Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan yang lainnya. Rasulullah bersabda, man faraqal jama'ata shibran faqad khala'a ribqatal islam min unuki. Siapa yang sejengkal saja meninggalkan jamaah, yaitu taat kepada pemimpin, keluar dari jalan para sahabat, maka dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Artinya apa? Dia telah melakukan perkara-perkara yang tidak dituntun oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dalil-dalilnya, jemaah. Dan asalnya seorang pemimpin itu dia punya syarat. Asalnya pemimpin itu punya syarat. Ada beberapa syarat seorang itu menjadi pemimpin di dalam Islam, dan insyaallah Anda sebutkan dan nanti kita akan kemudian jelaskan. Yaitu syaratnya adalah, pertama, dia adalah seorang Quraisy, seorang dari suku Quraisy. Ini asalnya. Kemudian dia adalah seorang yang, syarat yang kedua, seorang yang baik agamanya. Dia seorang Quraisy, kemudian seorang yang baik agamanya, maksudnya apa? Dia seorang muslim, Kemudian syarat ketiga adalah dia adalah seorang yang mengerti masalah kepemimpinan. Ahlul khilafah, dia paham masalah kepemimpinan. Ya. Ini adalah syarat asal yang harus ada pada individu seorang yang memimpin, diangkat sebagai pemimpin. Tetapi kalau dia bukan Quraisy, bagaimana? Setelah Rasulullah yang memimpin siapa? Abu Bakar, Quraisy. Umar, Quraisy. Utsman, Quraisy. Ali, Quraisy. Hasan, Quraisy. Muawiyah, Quraisy. Daulah Umayyah, Quraisy semua. Abbasiyah juga Quraisy semua. Tapi di zaman sekarang yang memimpin Saudi Quraisy bukan? Bukan. Kenapa? Karena beberapa faktor. Faktor pertama tentunya adalah memang kerajaan Saudi jilid kedua, ya. Sebelumnya kan sudah ada kerajaan Saudi. Kemudian ditaklukkan oleh King Abdul Aziz, ya. Yang dibantu oleh ulama pada zaman itu, karena pemimpin sebelumnya zalim, membawa kepada kekufuran bahkan kalau dibiarkan. Nah, sebab kenapa orang Quraisy enggak memimpin, asal muasalnya adalah karena tidak paham agama. Artinya adalah setelah khilafah Abbasiyah, setelah itu akan tersingkirlah pemimpin-pemimpin dari Quraisy. Itu di antara sebabnya adalah karena di antara mereka orang yang tidak mengerti urusan agama. Kemudian juga kalau kita lihat apakah sah seorang itu berdasarkan syarat tadi, ya. Syarat pertamanya apa? Quraisy, kan begitu. Apakah sah seorang yang bukan Quraisy menjadi pemimpin? Syaratnya tidak harus Quraisy, tapi paling idealnya apa? Quraisy. Berarti dia sah dengan dalil apa? Kata Nabi SAW, alaikum bis-sam'i wat-ta'ah
wa in ta'ammaru alaikum 'abdan habasyiyya. Kata Nabi sallallahu, hendaknya kalian mendengar dan taat walaupun yang memimpin seorang budak dari Ethiopia. Quraisy bukan? Bukan. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan walaupun dia adalah seorang yang mujadda'ul atraq, dia itu seorang yang cacat, bahkan disebutkan dalam riwayat lain walaupun matanya tersebut seperti tangkai anggur. Artinya dia bukan Quraisy, fisiknya jelek, tetapi tetaplah dia harus diberikan ketaatan. Nah, jadi yang paling tersisa dari syarat ini adalah apa? Dia seorang muslim, oke. Syarat yang ketiga tadi apa? Dia ahli atau pantas dengan keahlian dia sebagai seorang pemimpin. Ini adalah syarat yang sebenarnya ada. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang urusan taat kepada pemimpin, terkadang kita merasa berat untuk taat. Tetapi marilah kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, da'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabaya'nahu. Rasulullah menyeru kami, mendakwahkan kepada kami dan kami baiat Rasulullah. Fakana fima akhadha alaina, dan di antara sumpah yang Rasulullah ambil untuk kami, kepada kami, an bayya'nahu 'ala sam'i wa ta'ah. Kami membaiat beliau di dalam urusan mendengar dan patuh. Kapan? Fi mansyatina wa makrahina, ketika kami suka maupun enggak suka. Dengar, patuh ketika suka maupun tidak suka. Wa usrina wa yusrina, ketika kami dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan senang. Wa atharatin alaina, dan kemudian juga dalam urusan memberikan harta kepada pemimpin, kami juga harus taat. Misalnya pemimpin mengatakan zakat harus dikeluarkan melalui jalur kami, lewat kami dulu, ya kita keluarkan. Walaupun terlepas mereka menunaikan zakat itu ke orang yang berhak atau tidak, itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa alla nunazi'al amra ahlahu, dan kami dilarang untuk merenggut hak orang lain, illa antara kufran bawaha, kecuali, kata Rasulullah, ini perhatikan ya, kecuali ketidaktaatan itu boleh kalau engkau melihat kekufurannya itu adalah kufur yang jelas. Kalau seorang pemimpin kekufurannya jelas, kita boleh untuk tidak taat selama indakum minallahi fihi burhan, kalian punya hujah benar bahwa dia orang kafir. Tapi kita garis bawahi, untuk tidak taat kepada seorang pemimpin yang zalim, terlebih kalau dia kafir, itu tidak taat bukan berarti memberontak. Tidak taat bukan berarti memberontak. Asalnya, ini kita berbicara hukum Islam ya. Kita bukan berbicara tentang maslahat menurut pandangan manusia. Tentunya kaum muslimin dan Islam menginginkan maslahat, tapi dalam maslahat kita lihat secara hukum Islam. Asalnya seorang itu dalam pemerintahnya berhadapan dengan pemimpinnya, dia tidak boleh berontak. Oke. Tapi kalau pemerintah itu adalah seorang yang kafir, dia boleh untuk tidak taat dalam masalah maksiat tadi. Apakah dia boleh memberontak? Ini saya katakan saja ya. Boleh dengan syarat. Tapi nanti jangan sampai video ini diupload tidak lengkap. Ya, bahaya. Boleh memberontak dengan syarat dia yakin kalau dia berontak itu, oke, tidak menjadikan kekacauan bagi kaum muslimin. Karena tadi salah satu cara terpilihnya seorang adalah dengan cara kudeta kan? Oke. Tetapi pemberontakan itu tidak dianjurkan dalam Islam. Tetapi pemberontakan itu tidak dianjurkan dalam Islam. Maka hal ini perlu kita perhatikan jemaah. Artinya memang kalau ternyata pemimpinnya, kan maksudnya gini, kalau pemimpinnya kafir, sulit kan menegakkan apa? Syariat Islam. Kita lihatlah negara tetangga, bagaimana azannya saja tidak bisa keluar dari pagar masjidnya. Sulit. Ya, sulit untuk melakukan. Tetapi ingat, untuk melakukan perlawanan kepada pemimpin yang sah, kalau dia zalim ataupun dia kafir, itu lihat maslahatnya. Lihat maslahatnya. Kita coba lihat negara-negara di Timur Tengah, Irak misalnya. Kemudian Irak apa? Saddam ya.
Kemudian apa satu lagi tuh? Gaddafi, Libya. Lihat apa akibatnya yang terjadi setelah pemberontakan itu ada. Syria juga. Kita tidak menafikan adanya jihad sama sekali. Tetapi jauh antara jihad dengan pemberontakan. Nah, ketika yang terjadi adalah pemberontakan, merasa sudah kuat tapi ternyata tidak mengukur kekuatan yang dilawan, apa yang terjadi? Kaum muslimin yang kena efeknya. Kaum muslimin yang kena efeknya. Makanya di antara dalil yang bersumber dari Rasulullah, innallaha la yansura hadzal din bi rajulin fajir. Bisa jadi kata Rasul, Allah itu menolong agama ini dengan pemimpin yang zalim. Bisa jadi. Artinya mungkin ya sejarah negeri kita ada, mungkin pemimpinnya korupsi, ya, mungkin pemimpinnya nepotisme dan sebagainya. Tapi rakyatnya tentram enggak saat itu? Tentram, aman. Ya, penak zamanku gimana sih bahasanya? Antum tahulah siapa beliau. Semoga Allah merahmati beliau, mengampuni dosa-dosa beliau dan memasukkan kaum pemimpin-pemimpin kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kezaliman dia, iya dia zalim, tetapi dia tetap menunaikan hak-hak kaum muslimin. Itulah. Makanya di antara pemahaman yang dipegang oleh Ahlus Sunnah, boleh kita memohon atau meminta bantuan orang-orang kafir untuk memerangi apa? Orang yang zalim. Asalnya kekafiran jauh lebih berat daripada kezaliman, kan begitu? Tapi di antara yang dipahami oleh Ahlus Sunnah adalah selama pemimpin zalim ini atau orang yang zalim ini, orang yang zalim, pasukan yang zalim tidak bisa dikalahkan kecuali dengan minta tolong orang kafir, boleh, tapi dengan batasan-batasannya. Ini menandakan kepada kita bahwasanya tidak semena-mena orang yang zalim ketika memimpin kita harus kita tentang dan sebagainya. Ini usul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita ambil 7 menit lagi menunggu waktu syuruk. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin nanti poin masalah taat kepada pemimpin kita akan ambil lebih banyak majelis karena rawan masalah ini. Di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Auf bin Malik, Rasulullah bersabda, Rasulullah mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh tidak disebutkan di sini dan hadisnya sahih. Anda lupa siapa periwayat dari ahli hadis. Kata Nabi sallam, khiyaru a'immatikum, sebaik-baik imam kalian, sebaik-baik pemimpin kalian, alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum, adalah pemimpin yang kalian sukai dan mereka pun suka kepada kalian. Artinya enggak ada perselisihan, gitu loh. Wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim, mereka mendoakan kalian, kalian mendoakan mereka. Subhanallah. Wa syiraru a'immatikum, dan seburuk-buruk pemimpin kalian, alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum, adalah pemimpin yang kalian benci dan mereka pun benci kalian. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum, kalian melaknat mereka, mereka melaknat kalian. Di sini ada sebuah isyarat, adalah kalau menghadapi pemimpin adalah coba tumbuhkan rasa cinta untuk taat, kemudian mendoakan mereka. Ini isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menutup majelis ini kita akan sampaikan beberapa hal, dan ini adalah sebenarnya ringkasan yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah taat kepada pemimpin, yaitu poin-poin ini semoga bisa menjadi panduan kita di dalam taat kepada pemimpin kita. Yaitu, di sini beliau syarahnya sangat panjang sekali. Kita akan sebutkan bahwasanya di sana ada berbagai macam bentuk tanda memberontak kepada pemimpin. Ada macam-macam pemberontakan kepada pemimpin. Yang pertama adalah Istima'at sirriyah. Istima'at sirriyah itu adalah ngumpul sembunyi-sembunyi. Bahasa apanya? Bahasa lainnya apa itu? Orang ngumpul sembunyi-sembunyi dalam rangka keburukan, itu apa bahasanya? Hah? Apa bahasa atau bahasa politiknya apa itu? Artinya adalah
Yang jelas adalah dia ngumpul secara sembunyi-sembunyi. Biasanya kelompok yang eksklusif tidak diketahui oleh masyarakat, ini di antara ciri-ciri pemberontakan. Karena itu dakwah salafi jauh dari itu. Kalau mereka mau jujur, silakan disimak. Semuanya adalah terus terang, ya. Semuanya adalah hikmah. Ini berdasarkan diantaranya adalah berdasarkan ucapan Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan, "Idza ra'aita qauman yatanajuna fi dinihim bi syai'in dunal 'amah fa'lam annahum 'ala ta'sisi dhalalah." Kata Umar bin Abdul Aziz, kalau engkau melihat suatu kaum mereka itu bisik-bisik dalam urusan agama, artinya sembunyi-sembunyi dalam urusan agama mereka, tanpa diketahui masyarakat luas, ketahuilah bahwasanya mereka itu adalah berkumpul berdasarkan asas kesesatan. Ini kata Umar bin Abdul Aziz. Tanda kedua dari orang-orang yang bakalan memberontak adalah tahazzub, hizbi. Hizbi ini artinya suka berkelompok-kelompok, suka berkelompok-kelompok. Makanya antum lihat di negeri kita realita orang-orang yang memberontak kepada pemimpin, apa yang terjadi? Buat partai ini, buat partai itu. Pecah kan mereka? Pecah sendiri. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Semuanya bahagia dengan partai sendiri-sendiri. Nah, tahazzub, hizbi ini adalah salah satu ciri yang paling jelas di antara ciri-ciri orang yang suka memberontak. Mereka punya hizbi, kelompok-kelompok yang keluar dari jamaah kaum muslimin. Kemudian ciri yang ketiga adalah menyelisihi para salaf, para sahabat, menyelisihi para sahabat dalam urusan amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam urusan amar ma'ruf nahi mungkar. Para sahabat berdasarkan petunjuk Rasul, ketika beramar ma'ruf nahi mungkar kepada pemimpin, apa kata Rasul? Siapa yang melihat, atau dalam riwayat yang lain, siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, hendaknya dia pegang tangannya. Kemudian hendaknya dia berduaan dengan pemimpinnya. Kalau dia diterima nasihatnya, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, dia sudah sampaikan kewajiban dia kepada pemimpinnya. Kata Rasulullah apa? Ambil tangannya. Sementara orang-orang yang punya sifat pemberontakan di mana tempatnya? Di mimbar. Di mimbar, di meja ceramah, di podium, di apa namanya? Di acara TV-TV itu apalah namanya itu. Ujung-ujungnya tetap apa? Memberontak. Kemudian dikatakan apa? Pemberani. Dikatakan cerdas. Subhanallah. Padahal isinya hanya filsafat. Isinya hanya filsafat. Dan kalau kita lihat ucapan dia tidak berani langsung kepada sosok pemimpinnya. Masih cari cara selamat. Nah, ini tiga cara ini atau tiga hal ini perlu diperhatikan. Ada cara lain kita tambah atau ada sifat lain yang kita tambah di sini, ittiba'ul hawa. Ciri keempat adalah mengikuti hawa nafsu. Ini ciri orang yang suka memberontak, ikuti hawa nafsu. Pemerintah mau naikin BBM lagi. Subhanallah. Orang yang mengkritik pemerintah ketika menaiki BBM, dia juga lupa tentang iman kepada takdir. Allah sudah tulis itu. Allah sudah tulis. Yang telah Allah tulis pasti terjadi. Kemudian ciri yang kelima adalah buruk sangka kepada pemimpin. Antum pernah enggak dengar ucapan seperti ini? Ini pemimpin ini, dia mengunjungi partai ini, mengambil keputusan seperti ini, sepertinya maksudnya begini. Artinya ujung-ujungnya rekening pribadi, ujung-ujungnya partai, ujung-ujungnya itu suudzon kita kepada pemimpin kita. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Istanibu katsiran minadh-dhann." Jauhilah banyak prasangka. Fa inna ba'dadh-dhanni ismun. Di antara prasangka itu mengandung dosa. Nah, anak kira ini adalah beberapa poin kita sebutkan untuk majelis hari ini, tetapi majelis hari ini matan yang sedikit tadi belum selesai. Kita akan lanjutkan dengan di antaranya adalah bagaimana cara Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika berkaitan dengan pemimpin-pemimpin yang zalim, kemudian bagaimana sikap kita agar tidak keluar dari konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. InsyaAllah kita lanjutkan di pekan mendatang. Semoga Allah berikan taufik kepada kita menjaga kaum muslimin dan pemimpin mereka, menjadikan kaum mukminin dan pemimpin mereka saling menasihati dalam kebaikan,
dan menjadikan negara kita aman dengan keimanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.